Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam Kamis ini kita bertemu kembali di masjid ini dalam rangka taklim malam Kamis yang biasa dipimpin oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Kebetulan pada hari ini beliau minta maaf berhalangan hadir karena ada barengan. Insyaallah kata beliau minggu berikutnya beliau akan hadir kembali. Namun kata beliau tetap taklim tetap dilanjutkan, jangan sampai libur. Nah, kebetulan pembahasannya kita kembali ke kitab An-Nasaih Ad-Diniyah sebagaimana yang Habib Ahmad sampaikan di minggu sebelumnya tentang Nasaih Diniyah di awal kitab. Karena itu sebelum kita mulai kitab Nasaih Diniyah, mari sama-sama kita baca niat taklim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sahibul mu'allifil kitab An-Nasaih Diniyah wal Habib Abdullah bin Awil Haddad an-Tashim rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, melanjutkan yang sudah disampaikan oleh guru kita Habib Ahmad di awal pembukaan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah, di mana Habib Abdullah bin Awil Haddad mengucapkan di awal kitabnya wala haula wala quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Tiada daya dan upaya dari kehadirat Allah yang maha tinggi dan maha besar, dan tiada ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kita semua. Nah, di dalam muqaddimah kitab ini Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengatakan alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihah lil muslimin. Ya, bahwa sesungguhnya pujian yang Habib Abdullah sampaikan ini ya menjadikan untuk kita ini nasihat buat kita umat Islam. Ya. Dan dikatakan lagi di awal muqaddimah ini, saya lanjutkan dulu pembacaannya. Min afdalil qurabat wa arfa'id darajat wa ahammi muhimmat fid dini wa zalika sabilul anbiya'il mursalin wa awliya'is salihin wal ulama'il amilin ar-rasihin fil ilmi wal yaqin. Ya, di sini disampaikan bahwa sebagai alat bukti dalam bakti kita yang mulia, derajat yang paling tinggi dan urusan agama yang paling penting, yakni jalan para nabi-nabi Allah yang diutus, para aulia yang soleh dan para ulama yang patuh dalam mendalami ilmu pengetahuan dan keyakinan. Jadi penting untuk kita mendalami ilmu agama sebagai benteng kita untuk keyakinan kita. Ya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulil Amin wal Habibil Magid khataman nabiyyin wal imamil muttaqin wa sayyidil sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisina shadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam tetap atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya, kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi dan imam muttaqin, pemimpin orang-orang dahulu yang datang kemudian, dan para sahabat-sahabat yang suci dan para pengikut yang baik dan akhirat. Amma ba'du. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad melanjutkan dalam kitab ini ya mengutip daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini sering sekali diucapkan banyak
dinasihatkan, kita diingatkan akan hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan harus dengan niat ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia yang dikejarnya, yang menyebabkan musibah, atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, hadis ini kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang sangat relevan hadis ini. Jadi semua perbuatan harus dengan niat ikhlas. Hampir di banyak kutubus salaf, kitab-kitab para salafun soleh diawali dengan kalimat hadis ini, agar dimulai suatu pekerjaan kita, suatu perbuatan amal kita harus dibarengi dengan rasa ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini sebab sejarahnya ketika Nabi bersama umat Islam akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi tahu saat itu ada sebagian sahabat yang hijrahnya punya niat yang beda-beda. Ada yang karena tertekan umat Islam mau diusir dari Mekah pindah ke Madinah, ada yang niat hijrahnya mau ke Madinah mau dagang, ada yang niat hijrahnya mau nikahin wanita-wanita di Madinah, ada yang punya niat macam-macam. Nah, makanya Nabi meluruskan, niat hijrah ini harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya ikhlas, benar-benar untuk karena Allah dan Rasulnya, maka akan diterima niat hijrahnya. Tapi kalau niatnya sudah dunia, nah hadis ini kalau kita baca tadi, yusibuha, ini fiilnya fiil mudhari untuk yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi hadis ini sangat relevan untuk keadaan setiap zaman. Yusibuha, maka akan mendatangkan musibah. Kita lihat saat ini kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, banyak yang perbuatannya tidak dibarengi dengan niat ikhlas untuk ibadah karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendatangkan musibah. Berapa banyak kita lihat contoh yang paling gampang di negeri kita, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas, kalau untuk urusan jabatan, tahta, kekuasaan, semua niatnya macam-macam. Ada yang ikhlas, ada yang enggak. Ada yang ingin karena jabatan berebut sampai pakai duit, sampai pakai curang, bahkan sampai na'udzubillah min zalik, sampai membunuh saudaranya yang lain untuk menghalalkan segala cara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Banyak di negeri kita. Banyak nggak? Banyak. Makanya kata Nabi, yusibuha, mendatangkan musibah. Makanya nggak heran kalau bencana alam bertubi-tubi, musibah nggak ada henti, karena banyak cek tanya bangsa ini niatnya ikhlas gak nih? Padahal para pejabat kita kalau kita lihat gimana? Waktu mau disumpah pakai apa? Al-Quran. Bayangin di atas kepalanya Al-Quran, dia masih nggak takut. Jadi kalau udah sama Allah udah nggak takut, apalagi sama manusia. Terus orang-orang seperti itu kita mesti takut, kita mesti percaya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi pantas kalau negeri ini nggak pernah beres, karena lihat tanya niatnya. Semua UUD apa? Ujung-ujungnya duit. Niat ikhlasnya nggak dijaga. Nah karena itu kita pun sama, yang hadir taklim ini harus niatnya pasang niat ikhlas, ingin menuntut ilmu. Sebagaimana Habib Ahmad katakan waktu di awal, niatnya itu harus mantap untuk mencari ilmu karena Allah. Nyari ilmu juga kalau niatnya nggak karena Allah, nggak dapat berkah. Nah, nyari ilmu kalau pengen pamer biar dikata hebat sama orang, banyak nggak? Pengen dipuji, kan saat ini banyak inginnya dipuji tapi nggak mau dikritik. Ada nggak? Banyak, bahkan saat ini ngeritik ditangkap. Ada nggak? Padahal mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ini perintah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, dalam satu hadis Nabi mengatakan kalimatul haq inda sultanil jair al-jihad. Termasuk jihad, mengatakan yang hak depan penguasa yang zalim, itu termasuk jihad. Jadi jangan heran kalau ngelihat para ulama kita yang saat ini dikriminalisasi, ini jalan para salafun soleh, para anbiya, yang memang para ulama-ulama terdahulu yang istiqomah, nggak pernah takut. Memang ini perintahnya, yang hak harus disampaikan, yang batil harus disampaikan, apapun resikonya, karena itu termasuk jihad. Makanya ikhlaskan niat. Nah, di dalam kajian tentang ikhlas ini ulama banyak mendefinisikannya lagi, banyak mendefinisikannya. Salah satunya di dalam ayat Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am
yang sering kita baca, bahkan di dalam setiap sholat selalu kita sampaikan apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini janji loh. Jadi setiap sholat 5 waktu kita selalu berjanji sama Allah. Hidup kita, mati kita untuk Allah. Tapi banyak yang janji sekedar janji, tapi nggak ditepatin. Banyak nggak? Hidup kita, mati kita untuk Allah. Begitu dikasih duit, lupa nggak? Lupa nggak? Dikasih jabatan, lupa sama Allah. Bahkan banyak. Waktu mau kampanye, minta bacain ayat kursi. Begitu udah dapat kursi, ayatnya dibuang, kursinya dia nikmatin. Ada nggak yang begitu? Besok-besok jangan dicari lagi, jangan ditempatin. Insya Allah di Masjid As-Saadah Habib Mustafa kita nggak terima lagi siapapun, mau Habib, mau Kiai, calegnya, nggak usah ngomong-ngomong politik di sini, nggak ada. Semua banyak pembohong. Kemarin kita ikut imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, tapi kali ini banyak yang bohong. Kita ikutin salafun saleh, nggak ada. Udah orang-orang politik mau duduk datang, duduk jadi jamaah masjid nggak pakai. Mau siapapun yang datang di sini. Karena semuanya banyak yang ngomong kosong, mau Kiai, mau Ustadz, mau Habib, sama aja kalau udah naik pada lupa, banyakan. Benar nggak? Benar gak? Giliran mau kampanye aja deketin rakyat. Giliran udah naik, rakyatnya ditinggalin, butuhnya cuman 5 tahun sekali. Begitu nggak? Ya, banyak nggak? Giliran selama 5 tahun sibuk ngurusin ulama, kiai, habib ditangkap-tangkepin. Giliran udah mau kampanye, deketin lagi rakyatnya. Habib, ulama, kiainya dideketin lagi. Giliran udah naik, ditangkepin yang protes. Ini keadaan zaman sekarang. Nah, umat jangan gampang tertipu lagi seperti hal itu. Makanya pasang niat ikhlas kita harus benar-benar. Janji kita loh setiap sholat, termasuk dalam setiap ibadah. Makanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad nanti di dalam muqaddimah kitab Nasu'idiniyah dilanjutkan dengan babut takwa langsung. Takwa, jalanin perintah Allah, jauhi semua larangannya. Jadi setiap kita berjanji loh lagi sholat, kita setiap sholat kita berjanji. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah. Allah tagih janji kita. Benar gak kita jalanin perintah Allah? Benar gak kita jalanin Al-Quran? Hadis Nabi kita, sunnah Nabi kita jalanin gak? Tanya, gak perlu dijawab di sini, jawab masing-masing semua. Kemarin sudah banyak ujiannya. Banyak gak ujiannya kemarin? Yang selalu saya sampaikan dan almarhum Sayyidil Walid Habib Idrus selalu sampaikan. Fitnah, Dajjal, akhir zaman nih munculnya wabah fitnah corona menyebabkan orang jadi jauh dari Allah. Padahal janji setiap sholat, hidup kita, mati kita untuk Allah. Disuruh sholat takut ke masjid. Banyak gak? Banyak gak? Banyak kan? Makanya selalu saya sampaikan. Nih besok nih nggak tahu nih status kemarin mau tahun baru diturunin. Habis tahun baru naik lagi kasus. Gejalanya apa sih katanya yang sekarang? Apa varian apa? Omikron. Apa gejalanya? Batuk, pilek, sakit tenggorokan, keringat, demam. Itu dari dulu penyakit bangsa ini. Obatnya beres, banyak toko di warung-warung, banyak gak? Yang murah, banyak gak? Itu penyakit flu biasa, emang udah penyakit. Kalau dimasukin ke warisan budaya bangsa kita, ini penyakit warisan budaya. Musim hujan, pasti gak? Batuk, pilek, flu, demam, pasti gak? Saya nih kalau lagi batuk, flu, ngajar di masjid, pasti nular nih satu masjid. Dari dulu begitu gak? Dari dulu begitu. Cuman karena sekarang dihitungin mulut tiap hari, naik terus. Nggak kaget-kaget orang, nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena maunya mereka begitu. Supaya apa? Kita yang buntung, mereka yang untung. Dari dagang bisnis PCR, karantina, obat, rumah sakit, mereka yang laku. Mereka demen dengan orang ketakutan. Nah itu, makanya harus benar-benar nih janji kita sama Allah. Jangan, jadi nggak usah besok mau ada keadaan status dinaikin apapun, nggak usah takut. Ibadah tetap ke masjid, rumahnya Allah. Ada musibah, ada bencana, ada sakit, justru deketin rumahnya Allah. Insya Allah kita dekat sama Allah, Allah jaga kita. Janji kita tuh, ayo diuji. Janji kita harus dimantepin nih. Nggak usah takut beribadah kepada Allah. Nah kita lanjutkan. Memang mengatakan ikhlas itu gampang, ngomongnya gampang, ya kan? Tapi menjalaninya sulit gak? Sulit gak? Ngomongnya gampang, ikhlas gampang, Beb. Ya berbuat ikhlas. Tapi jalaninnya sulit. Nah, dikatakan di dalam kitab Al-Imam Qusairi dalam Risalah Qusairiyah mengatakan, salah seorang sufi mengatakan bahwa
alamatul ikhlas ada 3. Ya. Tanda-tanda ikhlas itu ada 3. Yang pertama, istiwaul madah wazam minal ammah. Tanda-tanda orang berbuat ikhlas itu yang pertama, istiwaul madah wazam minal ammah. Seimbang di dalam menerima pujian dan kritikan. Ini dikatakan oleh salah seorang ulama salaf kita. Salah satu tanda keikhlasan tuh istiwaul madah wazam minal ammah. Harus seimbang dalam menerima kritikan dan pujian. Artinya apa? Kita tidak hidup dari pujian dan tidak mati dari kritikan. Banyak orang saat ini yang maunya dipuji mulu. Banyak kan? Tapi kalau dikritik ngamuk gak? Kalau berbicara penguasa tadi saya sudah sampaikan, ditangkap-tangkepin. Tapi bicara diri kita, nggak usah jauh-jauh lah dari hal terkecil. Kita punya apa sih nih? Handphone, medsos. Anda posting sesuatu di medsos, orang komentar muji. Oh masya Allah, fotonya mukanya cakep, cantik, keren, bagus. Seneng nggak dipuji? Tapi kalau ada yang ngomong jelek banget langsung mukanya, ngamuk nggak? Kesinggung nggak? Kesinggung kan? Banyak orang zaman sekarang begitu. Maunya dipuji, tapi nggak mau ini kembali yang jadi yang kecil dulu, nggak usah bicara jauh dulu dengan pemerintah, yang dekat dulu. Jadi banyak hal-hal kita yang kadang-kadang maunya dipuji, tapi nggak mau dikritik. Nah ini ulama salaf kita sudah mengingatkan, salah satu berbuat ikhlas harus seimbang. Justru kritikan tersebut jadi motivasi buat kita supaya bisa lebih baik lagi. Dikritik urusan pekerjaan, urusan kegiatan kita ngamuk. Tapi maunya dipuji. Padahal banyak orang yang dipuji justru banyak isinya bukan pujian, tapi racun. Contoh, banyak orang yang demen muji doang depan kita, katanya isinya kosong, padahal ingin mencari muka. Ada nggak yang begitu? Nah ini, berbuat ikhlas tandanya salah satunya harus seimbang di dalam menerima pujian dan kritikan. Yang berikutnya, ulama kita mengatakan nisyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Nah ini berat nih. Nisyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Melupakan pekerjaan baik yang telah kita lakukan dan sibuk melakukan perbuatan baik yang akan mau kita lakukan lagi yang lainnya. Artinya apa? Umpama kalau kita bantu orang, jangan pernah mau disebut-sebut. Tapi sibuk habis itu kerjain lagi perbuatan baik lainnya. Tapi kan zaman sekarang enggak. Orang habis melakukan perbuatan baik maunya dia apa tadi? Dipuji, disebut-sebut. Bahkan na'udzubillah min zalik, kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang kita harus jaga nih keikhlasan dari hal terkecil. Makanya ini sir termasuk ulama kita ya, orang tua kita, wali, termasuk salah satu wali Allah juga ya. Habib Umar bin Hud Al-Attas mewasiatkan ini masjid kepada abah dan para pembina, kepada Habib Idrus bin Hashim Al-Attas almarhum, Habib Ismail bin Abdullah Al-Habsi, Habib Muhammad bin Syekh, itu waktu tahun 90 meresmikan masjid ini. Beliau katakan, ya Idrus, di masjid la tatluk sonadik, jangan taruh kotak amal, jangan taruh kotak amal, minta sama Allah, gantungkan hati sama Allah. Manusia kasih walaupun 1 rupiah terima, tapi minta tidak. Jadi makanya jangan kaget kalau di Masjid As-Sa'adah Jumatan tuh nggak ada tromol berjalan, nggak ada disebutin anggaran masjid, kas masjid sekian, yang nyumbang hari ini si fulan, nggak ada. Kita nggak pernah, itu bukan tradisi masjid kita. Bahkan taklib, maulid kita nggak ada sumbangan-sumbangan gitu. Adapun masyarakat suka ada dari Pak RT yang pada ngumpulin, ini bukan kita, mereka pada inisiatif sendiri ngumpulin. Kita nggak pernah minta, masjid nggak pernah ada. Dan ini benar-benar memang sebenarnya masya Allah di sini hikmahnya dari Habib Umar bin Hud itu memberikan amanat buat Masjid As-Sa'adah, menjaga kita berbuat ikhlas, nggak pernah sebut-sebut. Mohon maaf, kadang-kadang berapa banyak tempat yang setiap waktu diumumin yang ngasih si fulan sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian waktunya. Orang kadang-kadang niatnya nggak mau disebut, tapi begitu disebut ada rasa nggak setiap manusia? Ini naluri manusia lah, naluri manusia yang normal. Kita kalau disebut kadang-kadang ada rasa apa? Ada rasa apa? Ujub, ria, sedikit pengen disebut. Begitu diri kita ada ingin disebut sedikit, kita bangga, hilang itu keutamaan kita memberi. Na'udzubillah, berat loh makanya berbuat ikhlas ini. Jadi nggak gampang. Kita kalau habis bantu jangan terlalu mau disebut-sebut. Adapun kalau mau ngasih edukasi ke orang supaya motivasi, silakan. Tapi jangan sampai itu perbuatan tersebut justru membuat diri kita bangga, kita lalai, kita nggak mau melakukan perbuatan baik yang lainnya.
Kalau kita sudah masa ujub dan ria, hilang itu pahala mau kita bekasi berapa aja. Makanya harus benar-benar nih dijaga keikhlasannya. Makanya tadi dikatakan nisyan ru'yatul a'mal fil a'mal, melupakan pekerjaan baik yang telah kita lakukan dan sibuk melakukan perbuatan baik yang akan kita lakukan lagi yang lainnya. Makanya doakan, mudah-mudahan kami di sini semua bersama pengurus yayasan istiqomah dapat terus menjalani amanat dari Habib Umar bin Hud yang alhamdulillah Sayyidil Walid selama 30 tahun lebih mengurus yayasan ini kita dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan kami dan pengurus yayasan yang lainnya bisa nerusin nggak istiqomah nggak seperti itu. Makanya dulu pernah ada beberapa tahun yang lalu itu pernah ada yang pakai proposal atas nama Masjid As-Saadah, itu kita protes. Kita nggak pernah ada proposal berjalan, nggak pernah ada. Orang mau kasih alhamdulillah bangun masjid, alhamdulillah ada aja orang mau ngasih beb, anda mau kasih ini beb, karpet, mau ngasih apa, alhamdulillah terima. Bukan kita nggak pernah nolak rezeki, terima 1 rupiah pun diterima, tapi minta enggak. Itu yang diamanahkan Habib Umar bin Hud kepada ini, karena memang itu untuk salah satunya untuk apa? Menjaga kita daripada berbuat ikhlas. Jadi salah satunya ciri jangan pernah mau disebut, artinya bangga akan yang sudah kita lakukan perbuatan baik, tapi sebaliknya lakukan terus perbuatan baik lainnya. Yang ketiga, salah satu tanda berbuat ikhlas, tanda-tanda berbuat ikhlas yang ketiga, iktidha sawabul a'mal fil akhirah, mengharapkan ganjaran atau balasannya di akhirat kelak nanti. Nah ini juga berat nih. Jadi kalau kita berbuat baik, harapin ganjarannya sama Allah di akhirat kelak nanti. Tapi banyak orang sama kalau habis berbuat baik, harapinnya apa? Pengen kontan langsung di sini dibalas, biar dapat pekerjaan langsung, biar ngasih bantuan ke orang, biar kerjaannya diterima, biar usahanya diterima, biar naik jabatannya. Atau bahkan habis kita bantu orang, ya Allah mudah-mudahan langsung saya dikabulin. Minta sama Allah, redho. Kita kalau minta keredoan sama Allah, kalau Allah sudah meredoi kita, apapun akan diberiin sama Allah. Tapi kalau Allah nggak redho sama kita, percuma kita melakukannya. Makanya setiap berbuat baik yang kita harapkan adalah keredoan Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan yang telah kita lakukan. Nah ini tanda, salah satu tanda berbuat ikhlas. Masih banyak lagi. Kalau kita cek kajian tentang keikhlasan itu banyak sekali. Ya makanya mudah-mudahan taklim kita mengingatkan diri kita agar kita mau berbuat ikhlas. Dari hal terkecil di dalam ibadah kita, jangan pernah merasa ujub. Makanya fadilah, salah satu keutamaan sholat itu, salah satunya sholat subuh mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Kenapa? Orang paling berat gak kalau sholat subuh? Berat gak? Ada yang ngelihat gak? Gak banyak yang ngelihat. Tapi kalau yang lagi sholat yang lain kan banyak orang ngelihat langkah kaki kita ke masjid. Tapi kalau subuh berat gak? Berat kan? Nah, makanya sholat subuh termasuk punya ganjarannya luar biasa. Apalagi Anda datang. Mau resep panjang umur gak? Mau panjang umur gak? Dalam taat kepada Allah, rajin sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Ya, karena kenapa? Pada waktu sahur, waktu-waktu yang sangat berkah, wabil asharium yastaghfirun, gak banyak orang lihat langkah kaki kita ke masjid. Itu dijaga keikhlasannya. Datang ke masjid, sholat sunnah qobliyah fajar, sebelum azan subuh, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum qobliyah fajar, sebelum azan subuh, kita doa minta kepada Allah, insya Allah itu pahalanya seluruh alam dan isinya, luar biasa. Al-Habib Idrus itu sebelum sakit selalu begitu rutin, tapi begitu berhubung terakhir sakit tetap sholat di masjid, walaupun nggak dari sebelum subuh, tapi di rumah dari jam 4, jam 3 itu udah bangun deh selalu, udah mandi dari dulu, nggak pernah tuh mandi air hangat, selalu air dingin. Jam 3:30 selalu SMS, bangun bangun ke masjid. Lampu masjid belum dengar suara tarhim masjid, kaset masjid belum nyala, itu udah nelpon pasti, bangunin. Kadang-kadang jajang suka ketiduran, pasti dibangunin langsung, diingetin. Dari dulu tuh bertahun-tahun selalu, karena memang fadilah subuh. Karena Masjid As-Saadah diresmikan sama Habib Umar subuh tanggal 8 Rabiul Awal tahun 90, subuh ngeresmiin ini masjid. Makanya subuh nggak pernah kita tinggal. Makanya saya kalau ada undangan subuh dari dulu, abah nggak pernah jalan, jarang itu, kalau kecuali lagi di luar kota. Kalau ada undangan kuliah subuh, sholat subuh dulu di masjid, langsung jalan, karena nggak pernah berani ninggalin jamaah di sini, berat. Gitu. Mudah-mudahan selalu dijaga keikhlasan kita. Nah, dilanjutkan Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad di dalam pembahasannya tadi, setelah hadis innamal a'malu binniyat, dikatakan
Wa hakaza kitab Al-Fan huwa jama'na fihi nubzu min nasu'id diniyah wal wasayil imaniyah. Wa qasadna bi dzalika an-naf'a wal intifa'ah. Kitab ini saya susun dengan menuangkan inti nasihat agama dan wasiat iman dengan maksud agar bermanfaat dan bisa dimanfaatkan di samping sebagai peringatan bagi diri saya Al-Faqih Habib Abdullah bin Al-Haddad dan saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Jadi kitab Nasuh Diniyah memang kalau kita baca ini luar biasa kitab ini. Nanti kita akan kaji terus bersama guru Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Isinya dari awal sampai akhir nasihat agama, Quran, hadis dan tentang nasihat agama yang kaitannya relevan dengan kita semua nasihat-nasihat tersebut. Ya. Karena memang ad-dinun nasihat. Nabi juga katakan agama itu adalah nasihat. Kan kalau kita mempelajari ilmu agama banyak nasihat gak? Banyak kan diingatkan ayat Quran, diingatkan hadis Nabi itu nasihat. Agar apa? Agar kita kembali ke jalan yang benar. Di mana saat ini banyak orang yang jauh daripada nasihat. Bahkan lebih dengerin tokoh-tokoh artis, orang-orang di luar agama daripada tokoh agama. Kalau ulama lagi ngingetin, banyak yang males-malesan. Banyak gak? Tapi kalau dengerin artis, percaya. Banyak gak? Ada gak yang begitu? Kalau dengerin artis atau artis medsos kan sekarang banyak nih. Di mereka lebih percaya. Tapi kalau yang ngomong ulama, tapi banyak yang gak percaya. Ada gak yang begitu? Ini seperti saat ini nih, lagi rame nih pembahasan di medsos, lagi rame tentang apa? Lagi rame tentang apa nih? Apa? Lagi rame tentang hati-hati nih. Banyak orang yang pada awam, yang jauh daripada nasihat agama, ngikutin. Apa tuh menyembah apa nih, saat ini lagi rame tentang boneka itu. Ngikutin tuh, boneka dipelihara, boneka sampai beli jutaan itu. Ya kan? Dianggap ada arwahnya, dijaga, diurus, katanya bisa akan mendatangkan rezeki. Jelas ini perbuatan syirik. Hati-hati lagi banyak ini. Dia beli itu, harganya macam-macam, sampai diurus segala macam. Ini perdukunan modern. Kalau saya bilang perdukunan modern, kalau zaman dulu dukunnya macam-macam, ngasih wasiat apa alat-alat jimat, sekarang disuruh boneka. Ini kalau bagi saya marketing tukang boneka ini. Sayang aja banyak orang yang, mohon maaf, bahasanya awam atau bahasa ininya bahlul, nggak paham. Karena apa? Jauh dari nasihat agama. Kalau hadir ke majelis taklim nggak bakal ngikutin begitu. Nggak bakal itu ngikutin begitu. Tapi karena nggak pernah ikut majelis taklim, nggak pernah dekat dengan agama, ikutin. Banyak ini yang awam. Karena tadi yang dijadikan tokoh siapa? Artis. Itulah yang ulama dulu selalu mengatakan, saat ini nih akhir zaman, yang tontonan dijadikan tuntunan, yang tuntunan dijadikan tontonan. Banyak gak? Hati-hati. Makanya didik anak-anak kita, keluarga kita, jangan ngikutin makan korban media sosial. Na'udzubillah. Ini banyak loh saat ini. Hati-hati. Lagi gandrung. Apalagi lagi zaman sulit, pandemi begini, nyari duit sulit. Mereka mau gampangnya biar dapat rezeki, dia piara boneka, sampai beli banyak. Kalau bagi saya sih ini jelas sudah masalahnya. Kalau dia benar-benar mengimani itu boneka bisa mendatangkan rezeki, jelas syirik. Cuman dibalik itu, ini penipuan modern. Kalau orang yang paham rumus ekonomi, ini dagang marketing tukang boneka, lagi sepi pandemi gak ada yang beli, dibikinlah isu begitu. Orang tahu masyarakat kita banyak yang awam, laku tukang boneka, laku nggak? Lah diborong. Tadinya siapa sih yang mau mikir beli boneka? Lagi sibuk sama handphone, ya kan? Sekarang laku tukang boneka, seneng, wow, dia bikin medsos lagi, dipiara ini, biar laku. Sayang, tapi banyak umat yang jauh dari agama, nggak pernah dengerin nasihat agama, akhirnya apa? Akhirnya termakan penipuan gaya baru seperti saat ini. Akhirnya jatuh ke dalam jurang kesyirikan, na'udzubillah. Dia percaya dengan hal-hal yang mistik yang dilarang oleh agama. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyusun ini kitab yang luar biasa, An-Nasuh Diniyah wal Wasil. Nasihat. Kita ini perlu dinasihatin sama-sama, saling menasehati. Saya juga ketika menyampaikan ini, saya juga harus merasa diingatkan. Kita semua yang hadir merasa diingatkan, saling menasehati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wajib kita saling menasehati zaman sekarang. Jangan sampai enggak. Jadi nasihat ini juga penting. Nah itu Habib Allah mengatakan seperti itu. Wa qad ja'alnahu bi ibarat sahla wa riba wa alfat silsilatul mafhumah hatta yafhamahul khasah wal am min ahlil iman wal Islam. Ya. Dan Habib Allah mencoba menyusunnya dengan ungkapan-ungkapan yang mudah
yang dekat dengan pemahaman halayak umum dan digunakan perkataan-perkataan yang ringan, ya, dan dapat difahami dan mudah ditangkap dengan maksud agar untuk orang-orang awam dan umum bisa memahami iman dan Islam dengan baik. Dan makanya dinamakan kitab ini An-Nasuih Ad-Diniyah wal Wasuil Imaniyah, nasihat agama dan wasiat tentang keimanan. Ini yang Habib Abdullah sampaikan. Nah, dilanjutkan di dalam berikutnya babut taqwa langsung disampaikan oleh Habib Abdullah bin Awil Haddad, babut taqwa, yaitu bahkan langsung di dalam babut taqwa dilanjutannya langsung Habib Abdullah bin Awil Haddad langsung menukil ayat Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan langsung di dalam surat An-Nisa, beliau langsung menyadur wa man asdaqu minallahi hadisan, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah disampaikan ayat Al-Qur'an enggak mau percaya, ini jelas bukan orang Islam. Jadi enggak ada perkataan yang paling benar kecuali perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bab takwa. Apa sih takwa? Jalanin perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Dilanjutkan lagi dalam ayat yang berikutnya, Allah mengatakan, melanjutkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 122, wa man asdaqu minallahi qilan, dan siapakah yang lebih dipercaya perkataannya daripada Allah. Kalau tadi yang lebih benar, sekarang yang lebih dipercaya Allah. Bagi kita yang paling benar perkataannya, yang paling kita percaya adalah Al-Qur'anul Karim. Ini pedoman kita, hidup kita Al-Qur'an. Makanya begitu kemarin Al-Qur'an dinista, wajib kita bela. Saat ini juga ada yang menghina Al-Qur'an, menghina Allah, wajib kita bela. Ada yang mengatakan nih, satu nih yang lagi rame kan nih, siapa nih? Kasusnya medsos nih, mengatakan Allah nggak perlu dibela, nggak usah didengerin. Gitu. Wajib umat Islam protes, jalur hukum. Ini nggak jelas sudah. Memang dia cari proyek gitu. Mereka udah nggak laku, dibuang kemana-mana, mau nyari proyek biar pengen uji pemerintah, penguasa, biar dapat jabatan. Tapi nggak dapat jabatan sayangnya. Akhirnya jadi ngaco, setiap hari omongannya makin ngaco. Nggak usah dijawab itu Al-Qur'an perlu dibela, udah dijelasin sama ulama-ulama, udah jelas ayat Al-Qur'annya. In tansurul yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita benar-benar mau menolong agama Allah, Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Ya, kan adanya lagi rame nih, siapa Ferdinand itu ya? Ya. Jelas itu mau nyari proyek. Saya bilang itu mau nyari jabatan biar dapat, mungkin mau dapat BUMN kali, komisaris, tapi nggak dapat, sayangnya nggak dilirik sama Jokowi. Akhirnya jadi makin ngaco, otaknya makin koslet jadinya setiap hari. Nauzubillah. Nah, dilanjutkan lagi, Habib Abdullah bin Awil Haddad melanjutkan lagi langsung ayat Al-Qur'an lagi di dalam surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dan berteguhlah kepada tali agama Allah. Ya. Jadi luar biasa. Habib Abdullah bin Awil Haddad menyadukan ayat-ayat Al-Qur'an yang luar biasa ini. Langsung di dalam bab takwa, perintah Allah langsung. Tidak ada perkataan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dipercaya kecuali Allah. Dan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, taatilah. Apa sih takwa? Taati perintah Allah, jauhi semua larangannya. Ini sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau kita mau beriman, bertakwa, jalanin apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Dan ini sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Luar biasa. Makanya kita selalu dalam munajat kita selalu sampaikan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tadi Habib Umar bin Abdul Rahman Atas dalam ratibnya juga menyampaikan dalam wirid terakhirnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang kita minta meninggal husnul khatimah. Mau nggak meninggal husnul khatimah? Ini yang kita harapin. Ya. Percuma meninggal kita banyak harta, banyak ibadah, tapi kalau nggak husnul khatimah percuma. Atau zaman sekarang orang banyak yang ketakutan akan penyakit COVID, sampai rela sewa ventilator segala macam pengen selamat, ya kan? Dianggap sampai menyembah dokter itu disembah, ketakutan percaya, akhirnya jauh, nggak husnul khatimah percuma. Jadi kita mau meninggal COVID, nggak COVID, yang penting husnul khatimah. Kalau meninggalnya COVID, husnul khatimah, nikmat. Tapi kalau meninggalnya karena penyakit atau karena lagi sehat tapi nggak husnul khatimah, bahkan na'udzubillah su'ul khatimah, nggak enak itu. Makanya kita minta meninggal husnul. Makanya
tradisi kita rata-rata umat Islam kalau ngikutinnya, makanya kalau ada orang sakit lagi sakratul maut gimana? Gimana biasanya? Biasanya gimana? Deketin, sampingnya ngaji, baca Quran, sholawat, zikir, syahadat, istighfar. Mudah-mudahan mungkin beliau lagi sakit, begitu dia meninggal tetap mengingat kalimat-kalimat yang thayyib, bisa mengingat begitu terakhir dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah husnul khatimah. Itu yang kita harapin. Alhamdulillah, Sayyidil Walid itu sampai meninggalnya kumpul semua anak cucu. Ada Habib Ali Al-Hamid itu, saksinya tuh dari awal sampai masih minta pijitin sama Habib Ali, ingat gak Ali? Dari siang itu minta, Ali pijitin, Ali pelan sedikit pijitin, kencengin. Kita semua ngajiin. Itu tradisi orang-orang tua kita dulu. Makanya kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau ada orang meninggal jangan dijauhin. Mau meninggal sama teman deketin ngaji, ucapin istighfar, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilallah, dan yang lainnya kalimat-kalimat. Mudah-mudahan kita diingatkan dia meninggal dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Dan tadi babut takwa, taati perintah Allah, jauhi semua. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan cegah perbuatan mungkar. Cegah perbuatan yang mungkar mulai dari hal terkecil dalam rumah tangga kita, dalam diri kita. Jangan kita berbuat maksiat buat diri kita dulu. Setelah buat diri kita, buat keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naron. Cegah diri kita daripada siksa api neraka. Baru sudah bisa mengusahakan yang di rumah tangga kita, ajak kerabat kita, ajak yang lebih luas, yang punya sebagai pemimpin, baik tingkat terkecil sampai tingkat terbesar sesuai dengan kapasitas kekuasaannya, cegah dengan kebijakannya dia. Insya Allah. Makanya dalam Islam memilih pemimpin itu penting. Kenapa? Supaya kalau pemimpin itu amanah, bisa dipakai kekuasaannya buat mencegah perbuatan mungkar yang baik dengan kekuasaannya dia. Nah inilah sebaik-baiknya takwa, jalanin perintah Allah, jauhi semua larangannya. Nah insya Allah sedikit ini kajian dari An-Nasha'ih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah sampai babut takwa di awal. Insya Allah nanti Habib Ahmad akan melanjutkan kembali di Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari ini. Pulang dari tempat ini bawa bekal. Yang pertama tadi apa? Bab tentang ikhlas. Jadi berbuat ikhlas itu mudah mengatakannya, menjalaninya sulit. Tapi paling tidak kita coba. Paling tidak hindarin sifat riya, ujub tadi. 3 tanda-tandanya. Jangan maunya hanya dipuji tapi nggak mau dikritik. Terus yang berikutnya melakukan pekerjaan baik dan sibuk melakukan pekerjaan baik lainnya. Artinya jangan pernah mau disebut-sebut. Yang keempat, yang ketiga berikutnya mengharapkan ganjarannya hanya kepada Allah. Yang berikutnya tentang an-nasihah. Rajin-rajin saling menasehatin kepada sesama saudara kita. Kalau ada yang menyimpang nggak usah takut, ingetin. Insya Allah hal terkecil kita berusaha mencegah akan ada manfaatnya buat kita semua, buat yang mendengarnya. Tapi kalau umat Islam saling mengingatkan, insya Allah selamat ini negeri. Tapi kalau mendiamkan kemungkaran, mendiamkan orang yang mau salah, kita diamin, kita nggak pernah mau cegah, akhirnya bala begitu untuk orang tersebut datang, kita akan kena juga karena kita mendiamkannya. Habib Abdullah mengatakan dalam kitabnya itu seperti itu. Ya, dalam satu kampung ada orang alim banyak, tapi ternyata nggak pernah mau mencegah kemungkaran. Begitu datang ke Allah ngasih ujian buat yang orang berbuat mungkar, orang alimnya diam, kena semua. Makanya pentingnya nasihat, saling menasehatin. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yuk, mari mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan taklim yang sama-sama tadi sudah dibagikan kertasnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat dan dapat kita bawa buat bekal di kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kulli unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla akhil ulama nahadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslihna kulla syu'un wa kirra biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar
وصلاة الله تقصى المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء ولا آل مكرم الشرفاء ولا صحب المصابيح القرآن اللهم إنا بهداك واجعلنا من صريف رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Kabul insyaallah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.